سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الصالحين والصالحات أما بعد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah seluruh pengurus TKN Muslimin Muhajirin, Ketua TKN dan adik-adik, seluruh para sesepuh, Salihwan, Bapak Salim, dan seluruh para tokoh masyarakat, seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu dan para menggunakan taklim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini merupakan malam pertama, malam perdana setelah libur panjang. Berapa bulan itu? 3 bulan ya, 3 bulan. Ini sudah Dzulqa'dah, pertengahan sudah Dzulqa'dah, dan mau minggu kedua. Tentu setelah libur panjang harapannya ngajinya tambah semangat. Saya bayangannya hampir penuh bukan. Ternyata ya ada sendiri. Ngaji itu perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Ngaji itu cara terbaik, cara paling mudah mendapatkan ampunan Allah. Bapak Ibu datang dari rumah niat tawabul ini, datang ke mushola muhajirin, itu sudah diampuni dosa-dosanya. Paling mudah. Ngaji itu mendapatkan pahala jihad. Orang ngaji itu mendapatkan pahala jihad. Bahkan seandainya mati di tempat pengajian, itu dijamin syahid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah punya niat berhenti ngaji. Saya ngaji yang libur karena saudara saya tidak mau ngaji lagi. Jangan, itu namanya Bapak Ibu telah memblokir tempat di neraka. Kenapa? Dengan berhenti ngaji, niat berhenti ngaji itu tadi niat memutus kebaikan. Makanya diancam sama juga orang yang sudah blokir tempat di neraka. Harusnya bukan berhenti tambah. Kalau kemarin sebelum lebaran ngajinya seminggu 3 kali, hanya bisa nambah 4 kali, 5 kali begitu. Jangan malah libur, malah minta berhenti. Nah, semoga kita istiqomahkan terus sampai nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita Mukhtarul Hadis. Nah, sekarang kita berada di hadis yang keberapa nih? 372. Silakan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaqbidul ilma, gitu ya, intiza'an yanzi'uhu minal ibad ila akhirih dan seterusnya. Artinya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yaqbidu, tidak akan mencabut al-ilma, suatu ilmu, intiza'an, dengan cara mencabut, yang tazi'uhu,
yaitu mencabut ilmu minal ibadi dari si hamba tersebut. Jadi begini Pak, ini kan potongan hadis. Nanti tanda-tanda hari kiamat itu salah satunya Allah akan mencabut ilmu Allah, dicabut dari muka bumi ini. Cara mencabutnya bukan kok dari kepala orang alim terus dicabut terus orang alim jadi bodoh, itu enggak. Walakin yang bikin nikmat, walakin akan tetapi yang berbeda Allah akan mengambil, mencabut al-ilmu suatu ilmu biqabdil ulama, dengan mencabut ulamanya itu sendiri. Artinya caranya ulamanya diwafatkan. Dan yang akhir zaman ulama yang benar-benar ulama Pak, itu akan pada mati habis. Hatta idza lam yabqa alim, hatta hingga idza lam yabqa, tidak akan tersisa alimun, orang alim. Akhir zaman orang yang benar-benar alim habis, diwafatkan semua oleh Allah, dan itu cara Allah mengambil ilmunya. Makanya dalam keterangan yang lain, mautul alim, mautul alim. Kematian orang alim adalah kematian suatu alam. Mautul alim, mautul alim. Matinya orang alim berarti matinya suatu alam. Alam itu bakal mati kalau sudah ditinggalkan orang alim. Makanya orang yang bersedih atas kematian orang alim berarti dia ada iman di dalam hatinya. Sebaliknya, orang yang nggak ada sedih-sedihnya ditinggal mati orang alim, berarti dalam hatinya ada kemunafikan. Makanya kalau orang alim meninggal harusnya sedih. Sebab kenapa? Satu pelita sudah dipadamkan oleh Allah. Karena al-ulama muslimatul ummah, ulama itu lenteranya umat. Satu mati berarti satu lentera sudah padam. Kalau rawan minum sudah tidak ada orang alim, gelap gulita rawan minum. Kalau sudah gelap gulita, haram akan merajalela, kebatilan akan masuk di dalam rumah kita. Bukan lagi di luar, masuk ke rumah. Maka nanti digambarkan Pak, perzinahan tidak lagi ngumpul di tempat-tempat tersembunyi. Perzinahan nanti bisa terjadi di dalam rumah seseorang. Kenapa? Ilmunya Allah sudah ada. Ulama sudah wafat, sudah ada pelita, tidak ada yang memberikan petunjuk mana benar dan salah. Kemaksiatan tidak ada di luar, masuk ke dalam rumah kita, bahkan masuk ke dalam rumahnya Allah. Baiklah di dalam masjid. Dan ini lagi ramai kemaksiatan terjadi di dalam masjid. Sudah tahu beritanya belum? Nah, ini ngomongnya drakor dulu sih. Kemaksiatan dilakukan di dalam masjid. Nah itu, dan akhir zaman makin parah. Maka doain guru-guru kita nih, doain biar panjang umurnya. Terus apa lagi dua? Generasi Bapak punya anak 4 utamanya, pastikan ada salah satu yang menekuni bidang agama. Pastikan salah satu. Kalau nggak bisa 4-4-nya salah satu, pastikan anda itu menekuni bidang agama. Ini sesuai dengan perintah Allah. Di dalam surat Al-Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Di dalam Al-Quran, ini kisahnya saat itu ada panggilan perang jihad. Semua sahabat berbondong-bondong daftar untuk ikut perang. Turut perintah Allah Al-Quran, sebaliknya ada yang
tidak ikut perang tapi menekuni agama. Liyatafaqahu fid-din, untuk belajar agama dengan serius. Kenapa? Ya, kalau ikut perang semua dan nanti mati semua gimana? Generasi alim akan terputus. Maka oleh Al-Quran ada yang tidak ikut perang tapi menekuni ngaji bidang agama. Makanya kenapa orang yang ngaji agama itu mendapatkan pahala jihad, karena sama-sama jihad. Tujuannya apa? Liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar nanti ini kelompok yang ngaji ini bisa memberikan pelajaran kepada umat yang pulang dari perang. Mereka sibuk perang, mereka sibuk belajar agama, belajar sama orang. Nah, itu Bapak. Maka pastikan Bapak punya anak, punya cucu. Kalau bisa setiap rumah ada satu generasi yang serius di dalam agama. Kalau enggak, lama-lama padam punya agama. Lama-lama hilang ini Allah. Kenapa? Gak ada yang senang. Generasi kita udah gak doyan ngaji. Nanti generasi di bawah kita makin gak doyan ngaji, gak doyan ke musola, tambah gak doyan. Nah, kalau sudah gak doyan orang mukmin, orang yang ngaku Islam, ngaji ilmu Allah gak mau, ke musola gak mau, ya lama-lama tutup, bangkrut itu masjid. Masjid bangkrut, musola bangkrut. Kenapa? Gak ada jamaahnya. Bisa dibeli gereja nanti Pak. Saat ini Islam membeli gereja buat masjid. Akhir zaman bisa berbalik Pak. Masjid yang dibeli, mereka bagi gereja. Nah, ini kita pikirkan. Karena ilmu Allah akan diambil satu-satu. Ittakhadhan nas, ketika orang alim sudah enggak ada, sudah enggak tersisa, ittakhadha, maka akan menjadikan an-nasu, orang-orang menjadikan atau mengambil ru'asa, pemimpin juhalan yang bodoh. Akhirnya orang-orang masyarakat mengambil sosok pemimpin, dijadikan pemimpin, dijadikan imam, tapi gak punya ilmu. Dia cuma bisa ngomong doang, pintar ngomong, ilmunya gak ada. Memang adanya itu, dan orang yang benar-benar alim udah habis tuh. Akhirnya orang bodoh dijadikan pemimpin. Yang terjadi apa? Fasu itu faftau bighairi ilmi. Fasu itu, maka ketika pemimpin yang bodoh yang sudah diangkat oleh masyarakat tadi dimintai pertanyaan, ditanya, faftau, maka dia memberikan fatwa, memberikan jawaban hukum bighairi ilmi, dengan tanpa ilmu. Kalau sudah begitu, fadallu, maka mereka itu menjadi sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Sekarang sudah terjadi, sudah mulai. Salah satu petugas haji dari Firaun memberikan bimbingan manasik haji, mengatakan bahwa sholat isya boleh dijamak sama sholat subuh. Udah didengarnya belum? Apa sih? Berapa dulu? Firaun itu sesat, menyesatkan, dicaci dimanapun, gak ada yang berpendapat begitu. Dari Rasulullah hadis sahih, gak ada yang mengatakan boleh isya dijamak sama subuh, gak ada. Dari dulu subuh itu berdiri sendiri, dijamak gak boleh, ditosok juga. Ini muncul pendapat seperti itu, kan sesat, menyesatkan, untungnya ketahuan. Akhirnya dipanggil bocah, saya sebut bocah aja Pak. Yang masih muda, ilmunya tidak ngaruh, untungnya ketahuan. Coba kalau ketahuan orang lain, ya akhirnya jamaah haji itu ya ngikutin omongan dia, sesat, menyesatkan. Masalah cerai, kemarin juga saya kedatangan kamu dari Bogor begitu.
Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, cerai ada dua macam. Ada rojini, ada bain. Cerai antara rojini atau rapimarokan itu hanya terjadi 2 kali. Cerai sekali masih bisa dirujuk. Cerai 2 kali masih bisa dirujuk. Tapi sudah cerai 3 kali tidak bisa langsung serta-merta dirujuk. Dia ngomong begini, kata Ustaz saya boleh, ya kalau boleh kenapa kesini sebenarnya? Bilang sama Ustaz, carikan kitabnya, carikan dalilnya, kita diskusi ngobrol bareng, kopi bareng. Bahaya itu Pak, dicari di Al-Quran, di hadis, di fikih, yang namanya talak boleh dirujuk itu maksimal 2. Kalau sudah 3 tidak bisa langsung dirujuk, tapi ada sebuah proses yang panjang kalau ingin dirujuk. Nah, itu contoh-contoh seperti itu Pak. Kira-kira apa? Kira-kira Ustaz yang kurang jauh kopinya ngasih fatwa sesat mendesakkan. Mau nggak pernah, ngaji nggak pernah, cuma lihat YouTube. Kalau nggak paham ada Google, udah ngasih fatwa. Ini yang disebut dalam hadis ini. Fadlu wa adlu, dia sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min. Rawahu al-Bukhari. Dalam meriwayatkan hadis tersebut al-Bukhari yaitu Imam Bukhari. Wa Muslimun dan Imam Muslim. Ani bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis berikut. Inna Allah yuhibbul muqasa wa yakrahu tanabuba. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbul utosa, senang cinta sama orang yang utos. Utos itu apa? Bersih. Ibu pernah bersih? Baik, pernah nggak? Bapak pernah? Enak apa sakit? Allah senang sama yang bersih. Wa yakrahu tanabuba. Wa yakrahu, dan Allah benci at-tanabuba sama tanabub. Lalu itu apa? Angkor. Apa buah? Yang benar mana sih? Ya terserah. Angkor, uang, ya itu Allah benci. Sehingga tidak ada Islam, urusan amok, urusan bersih saja dibahas dalam agama tidak ada. Faiza atosa anakukum. Oleh karena itu faiza atosa, maka ketika bersih ahadukum, salah satu dari kalian, wahamidallah, maka memujilah kepada Allah. Jadi kita bersih juga, alhamdulillah. Itu bagian dari nikmat Allah. Kenapa nikmat? Satu, dengan bersih penyakit bakteri yang ada ganggu di hidung Pak keluar Pak. Ya, dengan bersih itu kalau begitu bersih, oke. Yang kedua, ternyata tidak hanya bakteri, penyakit, tidak hanya itu Pak. Setan-setan yang bersemayam di hidung kita itu keluar. Kalau Bapak ketika bersih mengucapkan alhamdulillah. Makanya kenapa kita disuruh melakukan istinsyak, nyedot air dengan hidung ketika mau wudu ya. Itu salah satunya membersihkan hidung dari segala bakteri. Dan yang kedua, setan-setan yang di hidung itu dari keluar. Itu. Ini yang pertama. Selanjutnya, karena haqqan ala kulli muslim. Karena haqqan, sehingga itu menjadi sesuatu yang hak ala kulli muslimin, yang harus dilakukan bagi setiap muslim. Keharusan tapi tidak jadi wajib. Seharusnya, tapi belum sampai tidak jadi wajib. Seharusnya bagi setiap muslim sami'ahu, yang mendengar saudaranya bersih.
bersih. Untuk apa? Seharusnya hanya kurang yang mengucapkan lalu kepada saudaranya sedang bersih, mengucapkan alhamdulillah, yang dengar ucapin yarhamukallah. Ini ajaran Islam. Begitu juga alhamdulillah. Nanti kalian dengar buru-buru ucapin yarhamukallah. Tapi kalau yang bersih yang ucapin alhamdulillah, kita nggak ada kesunahan ucapin yarhamukallah. Kita pilih dulu harus bersih ucapin alhamdulillah apa enggak? Kita nggak usah. Nggak ada kesunahan. Tapi kalau dia ucap alhamdulillah, maka kita sangat dianjurkan menjawab yarhamukallah. Itu Pak, ini adab etika seorang muslim saling mendoakan. Saling mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kenapa? Karena dia habis terima nikmat alhamdulillah yarhamukallah. Maka dalam keterangan yang lain, orang yang bersih jawab lagi tuh yahdikumullah. Pertama alhamdulillah, dijawab yarhamukallah, dan jawab lagi yahdikumullah. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada. Udah berhenti di situ Pak. Keterangan begitu gak usah ditambah-tambahin. Gak selesai-selesai nanti ya. Segitu aja Rasulullah. Nah, ini tidak makan. Karena saya perhatiin orang sekarang kalau bersih sudah jarang yang mengucapin alhamdulillah. Malah ada yang bersih juga di mobil ini kayaknya. Akhirnya yang terjadi pilek beneran. Karena dia udah begitu jawabnya, harusnya alhamdulillah. Insya Allah ya, yang mencapai alhamdulillah sehat, selamat, gak ada bilang gitu Pak. Jadi tergantung ucapan kita. Amat talahubu selanjutnya. Amat talahubu adapun amok atau muak. Fa inna ma huwa sesungguhnya talahub minas syaitani, itu datangnya dari syaitan. Kok bisa begitu ya? Orang itu kalau sudah digoda setan pamok bawaannya. Apalagi kalau lagi ibadah, pamok. Orang digoda setan begitu Pak, diajak ngaji, pamok. Lalu dia ngajinya selesai, tegang lagi Pak, pamok lagi. Ada yang begitu? Itu setan. Jadi jangan amok nih mau tidur enggak, belum tentu orang amok pengen tidur belum tentu. Ini kan juga setan itu. Giliran sholat, amok. Giliran selesai sholat, dia tegang. Lagi buka Quran ini baru seayat amok terus. Qurannya ditutup, tegang lagi emang setan gitu loh Pak. Kemarin ini waktu Ramadan tuh sholat tarawih, amok. Ya, sampai kesel kapan selesainya, sampai amok. Coba itu selesai tarawih, ini seger lagi sampai jam 2 gak melek ya. Emang setan gitu loh Pak. Jadi amok itu datangnya dari setan. Maka ketika Bapak diuji begitu amok, ini jawabannya fa'idha tala'aba ahadukum. Fa'idha tala'aba, maka ketika amok ahadukum salah satu dari kalian, falyaruddahu, maka tahanlah itu amok, lawan itu amok mas'ato'a, semampunya. Artinya apa? Tahan menyebut, jangan sampai buka. Tahan sekuatnya. Kalau nggak kuat tahan, tutupin. Jangan dibuka, dibiarkan buka lebar dan tutup. Dalam sebuah keterangan cara tutupnya dengan tangan kiri dibalik dengan punggung kanan. Sebagian pendapat begitu. Tutup. Jangan malah udah mangap, gak ditutup, amoknya bersuara lagi.
Bukan sekarang sampai begitu Pak. Udah setan banget tuh Pak kalau begitu. Jangan begitu. Kalau nggak dibuka nggak lega, emang setan pengennya begitu. Kalau nggak dilepas nggak lega. Setan mau pengennya nggak apa lepas. Mau setan bayangin berpakai jilbab, cantik tiba-tiba hilang kecantiknya Pak, langsung hilang kecantiknya. Begitu apa nyelip di giginya. Tapi ada kangkung. Setan. Makanya ada 3 perilaku yang orang nggak paham kalau itu setan, dorongan setan. 1, amok. Ada itu Pak, yang jajan ngaji tidur. Kalau tidur nggak masalah Pak, yang jelek itu amok. Tidur nggak masalah, makanya ada orang nih datang ngaji, berdunia pas tidur. Malah amok Pak, yang jelek itu amok. Setan tutupin. Kalau kalian tutupin, Bapak lihat orang amok nih, Bapak tak lama sudah ketularan. Betul nggak? Ini orang ada orang amok nih, Bapak lihat nih, nyala amok itu amok. Ini orang setan turunan. Tutupin, jangan keluar, tutupin. 1 itu, amok itu dari setan. Yang kedua, molek. Tahu molek nggak Pak? Apa itu namanya? Iya boleh, ya. Itu setan Pak. Bu, pernah mulai? Orang mulai. Itu adalah 3 setan. Serius itu 3 jin itu lah. Pegel silakan, gerakan pegel silakan. Tapi jangan mulai. Beda Pak. Makanya orang mulai enak nggak Pak mulai? Itu setan Pak. Itu hati-hati kalau Bapak punya istri, punya anak, mulai. Kalau mulai itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Itu gangguan setan, gangguan jin. Yang ketiga, ketika tidur kok giginya beratu, ketak. Ada yang begitu? Itu juga setan, gangguan jin. Saya ahli di bidang itu. Jadi kalau ada orang tidur kok giginya beratu, jangan sampai bunyi gitu. Itu orang gangguan jin, gangguan setan. 3. Kalau ada anaknya begitu, istrinya atau suaminya begitu, segera cari obat. Jangan dibiarkan berlarut-larut, itu jin Pak. Nah, jelas ya. Nah ini kuatnya. Obatnya datanglah ke rumah. Ada obat di rumah. Saya kasih resepnya, silakan lihat aja. Resepnya adalah kalau menurut Rasulullah, baca 1 Al-Mu'awwidzatain, surah An-Nas, surah Al-Falaq, sama surah Al-Ikhlas. Lalu baca ayat kursi. Tiupkan ke 2 telapak tangan, tiupkan, terus usapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Tiupkan, usapkan. Kalau dulu saya nggak jadi begitu. Terus terakhir di telapak kaki. Dibiasakan begitu. Soal sembuh untuk penyakit-penyakit tidak ada. Kalau nggak sembuh, ada terlalu. Atau kalau masa tenang boleh. Kalau nggak sembuh boleh bermasalah. Fa'inna ahadakum, karena sesungguhnya setiap kalian idza tana'aba, ketika amok atau mulak, dhahika,
tertawa minggu karena sebab amal itu. Siapa yang tertawa? Asyaiton, itu syaitan. Di samping tertawa dalam keterangan kita qasid atau asrar, jin masuk ke mulut kita apa? Dari amal tadi loh. Amal dan ditutup masuk ke tubuh seseorang. Maka orang yang amal dipastikan tubuhnya kecil. Termasuk orang rekan-rekan giginya tidak ada. Maka itu dalam kalau perlu tahan buka mulutnya kalau bisa. Karena itu setan tertawa dan setan masuk ke dalam tubuh seseorang. Rawahu al-Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhra wa biyadi liwa'ul hamdi dan seterusnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku ini pemimpin keturunan anak Adam, keturunan dari Adam. Semua manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, besok di akhirat yang mimpin itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu tidak sekedar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tidak sekedar pemimpin Nabi dan Rasul, tapi Sayyidul Bashar, pemimpin manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Wala fakhra, yaumul qiyamah, besok di hari kiamat. Wala fakhra, dan tidak ada kesombongan. Ketika Rasul menyatakan begitu, itu bukan dalam rangka menyombongkan diri, tidak, menegaskan. Begitulah yang diatur oleh Allah bahwa Muhammad pemimpin seluruh manusia. Wa biyadi, dan di tanganku besok di hari kiamat, kata Rasulullah, di tanganku liwa'ul hamdi, ada bendera panji. Panji alhamdulillah itu ada panji puji-pujian kepada Allah. Dan ada sebuah panji bendera yang bertuliskan alhamdulillah, dan itu yang memegang Rasulullah. Liwa'ul hamdi wala fakhra, tidak ada kesombongan. Memang itu pernyataan yang harus diketahui bersama. Wa ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi yauma idzin, saat itu Adamu, termasuk Adamu yaitu Adam, faman siwahu, faman dan orang-orang siwahu selain Adam, illa tahta liwa'i, kecuali semua nabi akan berada tahta liwa'i, berada di bawah benderaku atau panjiku. Semua nabi selain Nabi Adam akan berada di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wa ana awwalu man tasyaqqa anhu al-ardu. Wa ana, dan aku Rasulullah, awwalu man, adalah orang yang pertama kali tasyaqqa, terbelah, anhu dari Rasulullah. Apa terbelah? Al-ardu, yaitu bumi. Artinya apa? Besok ketika yaumul ba'si, hari berbangkit, yang pertama kali bangkit dari bumi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang kampung elok, belakangan itu Pak. Kalian semua mati, semua terkubur. Ketika terkubur, Nabi Adam diumpang trompet yang kedua, yaitu hari kebangkitan. Begitu bangkit, tansyaqqul ardu, bumi yang pertama kali pecah.
Begitu bangun Rasulullah sujud, baru yang lain bersyukur. Nah, nanti gambarnya begitu. Kalau gambar saya sudah ngerti gambar. Percaya? Wala fakra, ada kesombongan. Rasulullah bicara begitu itu memang firmannya begitu, bukan dengan ngomong. Yang berikutnya wa ana awwalu syafi'in. Wa ana dan aku Rasulullah awwalu syafi'in, orang yang pertama kali bisa memberikan syafaat. Itu Rasulullah. Bahkan semua nabi tidak ada yang satu ngasih syafaat. Rasulullah awwalu syafi'in, orang yang akan pertama kali bisa memberikan syafaat Rasulullah. Baru yang lain-lain tadi ada kan syafaat atau macam-macam ya. Nah, yang pertama kali itu Rasulullah. Wa awwalu musyafa', dan Rasulullah adalah orang pertama yang dimintai syafaat. Semua nabi tidak ada yang bisa memberi syafaat, dimintai syafaat juga tidak bisa. Yang bisa Rasulullah. Maka Rasul itu julukannya Syafi'un Musyafa'. Rasul itu julukannya Syafi'un Musyafa', orang yang memberikan syafaat dan orang yang bisa dimintai syafaat. Itu Syafi'un Musyafa'. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu Syafi'un Musyafa', bisa memberi syafaati, bisa dijadikan syafaat. Makanya jangan pernah meninggalkan membaca sholawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, saya sudah lama bekerja di sana. Bahkan apa baru terrealisasi 2023. Itu butuh satu ritual tersendiri. Saya alhamdulillah hanya bisa membuat redaksi sholawat. Dan itu saya niatkan, saya hadiahkan kepada Rasulullah. Yang pertama sholawat Rasulullah. Itu saya bikin tahun 2023. Versi bahasa Indonesia itu saya niatkan hadiah dari Rasulullah. Orang Muslim itu kalau bisa begitu, bisa ngasih hadiah kepada Rasulullah dalam bentuk sholawat. Yang berikutnya masih di 2023 bulan 3. Itu sholawat dalam versi bahasa Arab. Ini musuh para santri ya. Sebab kalau Arab yang mau pada kesulitan. Baru yang kemarin 2024 saya bikin sholawat Al-Quran, sholawat Qurannya. Dibaca biasanya kalau pas tasbih Al-Quran akan subuh. Sholawat dibaca. Saya lihat hadiahnya Rasulullah. 2025 sholawat terbaru kekasih. Apa? Kalau tanya, tanya kekasih hati. Enggak boleh. Kekasih hati. Itu yang keempat. Al-Quran sholawat saya lihat saya hadiahkan kepada Rasulullah. Biasanya begini Pak. Bagaimana cara menghadiahkan? Saya punya cara begini. Malam itu saya tawasul kepada Rasulullah. Terus saya baca itu sholawat, saya ulangi juga. Saya lihat hadiah sholawat itu Rasulullah. Terus saya tidur Pak. Biasanya kalau sholawat saya ada yang salah, itu dalam mimpi ada yang koreksi. Salah, bisa begini. Wah itu nggak apa yang bagus begini. Ada yang koreksi biasanya. Alhamdulillah kekasih hati itu tidak ada koreksi. Semoga diterima oleh Rasulullah. Kekasih hati selawatnya bawa apa? Bawa teks ya? Salatullahi wassalam itu alaman. Saya tidak usah salah. Salatullahi wassalatullahi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah,
wahai Muhammad kekasih hati, tolonglah kami mendapatkan ridho Ilahi ya Rasulullah. Begitulah. Nah itu serangan dibaca tiap kali, dibaca di surah di mana saja sudah saya ikhlaskan, gak perlu izin lagi saya. Itu cara kita memberikan hadiah kepada Rasulullah. Insya Allah orang yang membuat sholawat karena dasar mahabbah cinta sama Rasulullah besok mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Umpamanya Musa gak bisa bikin sholawat, yaudah Pak, paling aja Pak, apalagi Bapak lihatkan mahabbah, saya ikhlaskan, saya jazakan, tidak apa-apa. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.